Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia dan barokah kita di majelis ilmu taman-taman surga dunia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan jalannya ke surga. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah, limpahan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan daripada ampunan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita senantiasa sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, sore hari ini dengan izin Allah, meskipun hujan lumayan ya, lebat ya, di beberapa tempat tergenangan air ya, macet juga ya. Sampai di sini tadi saya berangkat sebelum jam 4 ya, ternyata sepanjang Ahmad Yani 2 ya banyak tersendatnya terutama kalau ketemu belokan-belokan ya. Alhamdulillah, namun kita bersyukur detik ini dan saat ini kita mendapatkan karunia anugerah dapat bersama-sama di majelis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat hujan turun, doa-doa mustajab, maka banyak-banyak kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan adalah rahmat, bukan hujan yang membawa bencana. Dan kita senantiasa doanya diajarkan Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, ada doa yang kedua Bu ya. Ada doa yang pertama biasanya adalah kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan ghaizan mughithan, ya, jadikan sebagai hujan ya, yang membawa rahmat, tapi bukan hujan yang membawa bencana kepada kita bersama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki seluruh urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan majelis taklim kita asbabnya untuk mengangkat derajat kita dan anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sore hari ini kita masih dalam suasana hari-hari terbaik dunia, namanya hari Tasyrik. Nabi menyebutkan dalam hadis Abu Dawud, khairu ayyami ad-dunya, sebaik-baik hari dunia itu yauman nahri thumma yaumal qirri. Yang disebutkan Nabi, sebaik-baik hari dunia itu adalah yauman nahr, yaitu hari raya kurban. Disebutnya nahr, kurban. Thumma yaumal qirri, kemudian hari-hari tasyrik. Ya, qir itu artinya di situ hari raya tasyrik. Kenapa disebut dengan qir dari kata qoror? Karena pada saat dan hari-hari ini jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji berada dan menetap di Mina 3 hari 3 malam. Untuk apa? Lempar jumroh. Alhamdulillah, sudah haji semuanya ibu di sini? Insya Allah. Nah, nunggu giliran Pak Ustaz. Nah, kita ini mumpung lagi turun hujan, Allah Subhanahu wa ta'ala
mudahkan kita semuanya insya Allah. Tahun depan kita ketemu di Ka'bah. Amin ya Rabbal. Allah kalau sudah berkehendak ini mudah ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Makanya disebutlah dengan Yaumul Qir, yaitu hari di mana jamaah haji sedang menetap di kota atau di daerah Mina untuk melaksanakan ibadah namanya lempar jumrah. Nah, kita pun mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan ya. Bahwasanya hari-hari ini juga hari-hari yang teristimewa ya, bagi kita bersama. Tentu keistimewaannya diantaranya kita diharamkan untuk makan bahkan ya. Hari-hari ini kita tidak boleh, hukumnya haram ya, berpuasa. Besok hari Kamis Pak Ustadz, meskipun hari Kamis, tapi karena ada larangan, kita penanggalan kita tanggal 10 baru hari Senin, berarti tanggal 11 hari Selasa, tanggal 12 hari Rabu ini, tanggal 13 besok. 11, 12, 13 ini hari raya tasyrik, hukumnya haram. Nabi menyebutkan ini adalah hari makan. Maka kita dianjurkan untuk berbagi. Yang berkorban, kita berbagi dengan orang-orang sekeliling kita. Jangan sampai tidak makan mereka, terutama dari daging kurban. Maka ini adalah kegembiraan. Alhamdulillah ya ibu sekalian, dalam Islam itu gak seluruhnya serius semua begitu ya. Gak semuanya kita harus tegang begitu ya. Ya, ternyata ada waktu-waktu kita diberikan kesempatan untuk bergembira, tapi dengan sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahkan dilarang di hari-hari ini untuk berpuasa, memberikan sesaat waktu rehat badan. Ya, kita mungkin ada yang kemarin puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, ada. Ya, mungkin boleh ke Pak Ustadz, boleh. Ini terutama hari Arafah saja. Tetapi di hari-hari ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kita untuk makan dan memberi makanan, terutama dari daging kurban kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan ya untuk membanggakan kita ya. Di hari-hari yang mulia ini, terutama di hari Arafah kemarin, Allah berkenan turun ke langit dunia untuk membanggakan hamba-hambanya. Karena apa? Karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga sebut hari-hari ini adalah hari-hari yang disebut dengan yang terbanyak Allah membebaskan dari api neraka. Maka kita disunnahkan ya, selain untuk berbagi, dan masih boleh ya yang ada kelebihan harta untuk berkorban, lalu kita berkorban sampai besok ya, sampai besok masih ada kesempatan. Maka insya Allah salah satunya kita berbagi, sepertiga boleh kita mencicipi, sepertiganya kita bagi, sepertiganya boleh disimpan, boleh juga dibagikan kepada yang minta-minta. Nabi menyebutkannya begitu, yang minta-minta, tolong dong bagi bagiannya. Ibu ini minta-minta ya. Misalkan kalau ada yang mau ya nggak apa-apa, asal masih ada yang bisa dibagi ya. Jadi ibu sekalian rahimakumullah, ini hari kemuliaan. Nah, salah satu di antara cara terbaik kita untuk memuliakannya di hari-hari ini ternyata dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memperbanyak zikir. Kita akan lihat nanti kalau ibu-ibu buka suratnya, surat Al-Baqarah ayat 202. Jadi ayat 202 secara khusus ini perintah memperbanyak zikir di hari-hari yang disebut terbatas. Coba boleh dibuka suratnya apa Wi? Al-Baqarah 202. Yang ketemu, kita coba baca sama-sama lah. Kita baca sama-sama. Oke. Sudah ketemu ibu-ibu?
Ya, Al-Baqarah 202. Dua 203 ya. Ya, 203 bukan 202. 203. Baik. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Boleh dibaca yang ada terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Baik, jadi pembuka ayat ini perintah Allah untuk wadhkurullah, yaitu banyak-banyak berzikir. Jadi ibadah yang secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan kepada kita di hari-hari yang disebut ayyamin ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Ini yang disebut dengan ayyamin ma'dudat. Maka ibu-ibu, ketika ada perintah secara khusus, maka nilainya lebih, keistimewaannya juga lebih, pahalanya juga lebih. Maka kalau kita banyak berzikir di hari-hari ini, insya Allah nilai pahalanya berbeda dengan hari-hari lainnya. Hari-hari lainnya. Zikir apa Pak Ustadz? Semua bentuk zikir. Apa artinya zikir itu? Mengingat Allah. Dan zikir ini ibu-ibu sekalian, amalan yang mudah. Kenapa mudah? Karena tidak dibatasi oleh tempat, oleh waktu. Ya, ringan. Apapun bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ini diantara nilai keutamaan. Terutama tentu jadi zikir-zikir yang paling utama ya, diantaranya ibu sekalian, zikir habis sholat. Nah, zikir habis sholat ini kita jaga. Kenapa? Sesuatu yang menyertai yang fardu, maka nilainya juga lebih. Nah, jadi kalau misalkan zikir yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan, lebih-lebih menyertai yang fardu, maka ini juga memiliki nilai keistimewaan. Nah, ini yang harus kita jaga juga. Habis sholat, salam minimal. Kita zikir habis sholatnya jangan ditinggalkan. Nah, kalau di selama hari-hari tasyrik ini, kita juga ada nilai keutamaan dan secara khusus ditekankan oleh Nabi, hukumnya sunnah muakkad bertakbir. Jadi kalau habis sholat, khusus habis sholat saja ya ibu-ibu maupun juga bapak-bapak, kalau di masjid biasanya memang dikumandangkan ya, dikumandangkan namanya takbir yang terbatas. Nah, habis sholat kapan waktunya? Para ulama membolehkan habis salam langsung boleh, tapi yang lebih mendekati adalah istighfar dulu,
Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Karena Nabi selalunya, para ulama mencoba untuk mengumpulkan ya. Nabi kalau habis salam langsung istighfar. Jadi buka dulu dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah misalkan. Habis itu kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berapa banyak? Semampu ya kita saja. 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali juga boleh, memperbanyak. Tapi hanya terbatas habis sholat fardu. Ini disebut dengan takbir muqayyad ya. Takbir muqayyad yaitu takbir yang terbatas. Nah ini tentu ada juga penekanan secara khusus. Dan hampir banyak sunnah ini yang hilang. Saya masih belum banyak mendapatkan di masjid-masjid yang mereka belum mengamalkan ini ya. Jadi bahkan para ulama mereka mengatakan begini, kalau andai kata pun imamnya tidak takbir, kita makmumnya tetap sunnah takbir. Lebih-lebih kalau imamnya bertakbir, maka lebih kuat lagi itu bertakbir. Nah ini kalau imamnya faham dan mengetahui sunnah ini, tentu dia akan memberikan contoh. Bertakbir setiap habis sholat fardu dari Arafah sebenarnya ya. Dari subuh Arafah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Maka tentu ya Bapak Ibu sekalian, ini apa? Ini untuk mengambil spirit agar secara suasana kebatinan kita menyertai mereka. Orang-orang yang sedang berhaji hari ini banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lempar jumrah, bismillah Allahu Akbar. Ya, ketika mereka menyembelih ini binatang-binatang, baik yang karena membayar hadyu namanya ya, hadyu, atau juga yang mereka sedang berkorban, mereka juga bertakbir. Karena apa? Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang kita berhasil ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan di mana Allah yang kita agungkan, Allah yang kita besarkan, Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggikan. Atas apa? Atas hawa nafsu kita. Ya, kita kalahkan atas setan-setan kita. Maka selama hari raya Idul Adha ini kan, ini sesungguhnya simbol ya Ibu. Simbol apa? Simbol perlawanan kita. Perlawanan kepada godaan hawa nafsu. Masya Allah. Kalau yang di Jamarat kita lempar, meskipun bukan lempar setan itu. Jadi kadang-kadang ada yang coba untuk terus memviralkan, akhirnya ada juga yang ikut-ikutan. Jadi sampai kita pun masih dapat ya video-video orang yang begitu geram. Tapi nggak begitu. Nabi itu ketika mencontohkan lempar jumrah itu hanya begini saja kan. Jadi setinggi telinga saja. Tapi kadang-kadang karena ada yang coba memviralkan, divideokan dari jauh begitu. Karena saking geramnya, yang seperti ini harusnya janganlah diviralkan, gak usah divideokan. Membuat akhirnya nanti ada orang-orang yang salah melaksanakan. Bukan itu caranya. Kita beruswah dengan Nabi, melemparkan, walaupun memang kalau boleh salah satu di antara hikmahnya selain memang kita mengikuti manasik Nabi adalah memang dulu di tempat itulah Nabiullah Ibrahim digoda ya. Nabiullah Ibrahim diganggu, Nabiullah Ibrahim dibisik-bisikkan untuk tidak menyembelih putranya. Kau akan menyembelih putramu ke wahai Ibrahim? Mana ada perintah Allah untuk menyembelih anak sendiri. Beliau agak ragu, tapi kemudian dilempar. Untuk apa? Menghilangkan keraguan-keraguan itu. Maka ibu sekalian dulu dengan takbir itu. Nah karena kemenangan itulah sampai 3 kali kan. Jumrah pertama,
jumrah kedua sampai jumrah ketiga, itu kan menunjukkan betapa setan tidak pernah berhenti. Dia akan segala cara, tidak akan pernah bosan. Satu kali nggak berhasil, dua kali nggak berhasil, 3 kali. Nah, kita pun juga harus punya komitmen yang sama. Jadi perlawanan kita ini jangan sampai kita berhenti. Nah, salah satu yang paling ditakuti oleh setan itu zikir. Ya, yang paling ditakuti oleh setan itu zikir. Maka Nabi salah satu isyarat ya, kenapa kalau kita membaca la asyhadu alla ilaha illallah, kalimat Allah itu sangat ditakuti. Maka dalam hadis Imam Ahmad, kenapa kita sampai berikan isyarat, sampai berikan gerakan, kita menunjuk ke arah kiblat, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahiya asyaddu ala syaitan, bahwasanya isyarat kalian, jari kalian dengan menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dahsyat dibandingkan lemparan apapun. Jadi lemparan apapun. Maka biasanya ibu-ibu sekalian, kita ini kalau sambil memberikan isyarat seperti itu ya, ini lebih akan menguatkan hati. Nah, kita bantu dengan zikir a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ayat kursi, Al-Fatihah termasuk, itu seluruhnya adalah doa-doa benteng semuanya ya, yang akan bentengi diri kita. Oleh karena itu di hari-hari ini kita diingatkan kembali. Jadi karena agar dibiasakan ya, ibu-ibu, dibiasakan, karena kebaikan itu kebiasaan. Apa Bu? Kebaikan itu kebiasaan. Sedang dosa itu, keburukan itu, kata Nabi, lujajatun, tidak pernah tetap, keraguan, kebimbangan. Ya, kita itu kalau berbuat dosa, coba lihat, hati itu nggak pernah tenang kita, betul nggak Bu? Nah, nggak pernah tenang kita. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, alhamdulillah. Kita kalau pas pengajian begini, alhamdulillah, hati kita lebih tenang, tentram. Bahkan disitulah sumber kebahagiaan kita. Tapi kalau kita berbuat dosa, alarm hati kita itu gak bisa kita ingkari. Fitrahnya gak membuat kita tenang. Bahkan terus kita ini semacam dihantui oleh perasaan-perasaan bersalah. Nah, ini kalau hatinya orang beriman. Makanya kita sering-sering mengingat dosa, langsung istighfar, langsung kita bertaubat. Kita susuli dengan amal-amal soleh. Itu keadaannya orang beriman. Tapi kalau orang yang imannya sudah dicabut, apa yang terjadi Ibu? Biasanya nggak pernah, ya udah mati ya. Mau baik, berbuat baik atau berbuat keburukan, sama di mata dia. Maka ini tanda kalau hatinya sudah mulai mati. Kenapa? Jarang diajak untuk berzikir kepada Allah. Maka yang menghidupkan hati itu salah satunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takbir, mari kita amalkan. Ini sudah mulai dibaca belum Bu? Atau baru mengetahui ini? Nah, ini sunnah yang perlu dihidupkan. Habis selama sampai hari besok ya, berarti ya. Setiap habis sholat fardu ada tambahan takbir. Lafaz takbirnya apa? Seperti yang biasa kita baca, takbiran itu. Waktunya adalah setelah habis sholat saja. Nah, ini yang terbatas. Kemudian juga zikir-zikir yang lain. Ya, zikir sholatnya dijaga, zikir pagi petangnya dijaga. Terutama juga jangan sampai ditinggalkan zikir sapu jagatnya. Kenapa? Karena ada secara khusus. Ya, tadi di ayat 201-nya para ulama itu menyebutkan karena rangkaian ayat ini 201, 202 disambung dengan 203.
tiga ternyata adalah keutamaan secara khusus untuk memperbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ibu-ibu ini jangan dianggap ringan. Sebab apa? Allah yang langsung bimbing kita ini untuk membaca doa ini. Oh, itu maksud doa biasa, itu bukan doa biasa ini, Bu. Ini doa yang luar biasa. Jadi singkat tapi mencapai. Nah, ini kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada ibu-ibu kalau ada yang ingin ditambahkan atau yang bertanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz bertanya tentang apa tadi, baca takbir setelah sholat fardu. Batasnya itu besok, asar atau maghrib gitu? Baik, jadi batas dalam hari itu ya, kalau dalam penanggalan Islam itu sampai sore. Karena kalau maghrib itu sudah masuk tanggal baru. Karena perhitungan hijriah kita kan pakai bulan kan. Terbitnya bulan itu mulainya maghrib. Maka jadi sampai kapan? Sampai asar besok. Nah, kalau batasnya itu sampai sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, jadi mulainya kapan? Mulainya ya subuh Arafah. Ya, subuh Arafah. Gak apa, ini minimal untuk pengetahuan kita agar nanti tahun depan ternyata walaupun ibu-ibu tidak ada jamaah di masjid ya, jadi tetap ada sunnah. Dan saya perhatikan hampir beberapa masjid jarang ya mengamalkan ini, masih ada belum mengamalkan. Tadi saya ngimami duhur pada ini kok takbiran paus banyak nggak tahu. Ya saya tuh memang perlu dikenalkan kadang-kadang ya. Baru ketika orang bertanya, baru tahu Pak Ustadz ini ada. Selama ini kami ya takbirannya kalau malam lebaran saja begitu. Ternyata khusus untuk hari raya Idul Adha dan Tasyrik ini ada sunnah takbir setiap habis sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Yanti mungkin ada pertanyaan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya masalah takbir Ustadz. Jadi bagi ibu-ibu yang sedang haid itu amalannya apakah boleh kita bertakbir juga, misalnya pas waktunya sholat, nah kita bertakbir juga. Karena kemarin saya seperti itu, belum tahu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk zikir ya, semua bentuk zikir itu tidak disyaratkan harus bersih atau suci ya, baik dari hadas besar maupun juga hadas kecil. Jadi tidak ada syarat. Bahkan termasuk ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran yang menjadi bagian dari zikir, maka insya Allah boleh membaca. Contoh, kalau kita ada zikir pagi dan petang diawali dengan kita membaca ayat kursi, qulhu 3 kali, qul al-falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu kan ayat Quran Pak Ustadz. Walaupun ibu-ibu yang sedang haid maka tetap dibolehkan membaca, karena itu bagian daripada zikir. Nah, termasuk ya takbir kita ini. Jadi kalau takbir memang para ulama ya mensyaratkan bahwasanya takbir ini setelah habis sholat fardu ya, setelah habis sholat fardu. Apakah ibu-ibu yang tidak sholat fardu bagaimana Pak Ustadz? Wallahu ta'ala alam. Jadi Allah maha luas ya karunia-Nya, meskipun tidak sholat, dan kita pun juga
disunahkan memperbanyak zikir. Ya, salah satu zikirnya adalah zikir takbir ini. Maka tidak masalah. Jadi kita takbir. Ini leluasa bagi kita ya. Jadi insya Allah leluasa bagi kita. Apakah menepati karena kita nggak sholat? Ya memperbanyak saja. Kita perbanyak bertakbir kapan saja kita dimudahkan. Lagi sedang kita lagi sedang di mana? Lagi sedang naik motor begitu ya. Sambil kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan jauh lebih insya Allah ya ibu-ibu sekalian bermakna ya, memiliki kesan ya. Kita ini kan takbir itu ya ibu-ibu sekalian kan kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita agungkan, Allah yang kita besarkan. Mudah-mudahan kalau isi hati kita ini kebesaran Allah, mudah-mudahan ya dampaknya ini apa? Menganggap selain Allah ini kecil. Nah, kira-kira begitu. Dan ini perlu kita bantu. Karena hati ini kalau tidak kita bantu, yang mengisi ini setan. Setan ini kan berada di bilik-bilik hati. Itu masalahnya. Kita ini selalu disulut, dibisik-bisikkan ya. Kita senantiasa digoda untuk membesarkan selain Allah. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bantu dengan zikir-zikir kalimat-kalimat takbir seperti ini agar kita berusaha ya Allah, Engkaulah semata ya Allah yang kita dahulukan, yang lebih kita pentingkan, yang selalu kita pilih atas apapun. Nah ini kan prakteknya begitu. Jadi mudah-mudahan kayak misalkan kemarin ketika kita dapat berkorban, berarti kita bisa mengalahkan ya suara hati kita, dimana setan pastinya akan menggoda. Gak usah, jadi sayang 3 juta, sayang 2 juta, kan begitu kan? Jadi tapi kemudian Allah mudahkan kita, maknanya kita mampu untuk mengalahkan mereka. Nah mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam yang lain. Jadi ketika ada tawaran yang baik dan yang buruk kan, tiap hari kan begitu Bu ya, sholat tepat waktu ya, lagi hujan begini anti dulu. Jadi kadang-kadang ada bisikan-bisikan seperti itu. Ini kita Allahu Akbar, nah kita lawan dalam kehidupan prakteknya. Apalagi kalau di dalam dunia nyata ya, banyak sekali ya ibu-ibu sekalian yang kita ini kadang halal haram itu dekat sekali dengan kita ya kan? Ada pilihan yang baik gak mau kita pilih, malah pilihan yang buruk ya yang kita pilih. Nah ini salah satu dampaknya ya dengan zikir-zikir seperti itu. Saya kira gitu Bu ya. Jadi insya Allah kalau zikir ini kita lebih leluasa. Bahkan orang yang sedang haid ini ya, karena sudah sholat gak boleh, puasa gak boleh ya kan, baca Quran pun juga gak boleh ya. Maka jangan sampai kemudian tidak zikir, karena ini satu-satunya benteng terakhir kita ya. Zikir petangnya dijaga, zikir paginya dibaca, kemudian juga zikir-zikir yang lain ini bebas. Perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, perbanyak zikir yang lain. Ini untuk menutup tadi ya, menutup kita tidak sholat, kita baca Quran. Nah ini bawaannya kadang-kadang kan begini Bu ya, orang kalau sedang datang bulan itu memang suasana ada dalam sistem jiwa kita ini berubah ya. Ternyata itu punya pengaruh dan itu diakui ya oleh mereka-mereka. Sistem dalam badan kita lagi sedang tidak normal dan itu punya pengaruh dalam kejiwaan. Biasanya temperamental, kadang-kadang kurang sabar, mudah tersulut dan lain sebagainya. Nah kalau kita imbangi dengan zikir ini, insya Allah akan meredam ya. Insya Allah akan lebih mampu mengendalikan. Saya kira itu ya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Adik-adik juga boleh kalau mau tanya. Silakan. Kalau hari raya Idul Fitri nggak ada baca itu Allah Akbar ya. Kalau hari raya Idul Fitri sunnahnya itu sebagian mengatakan mulai maghrib malam Idul Fitri ya. Jadi malam Idul Fitri sampai selesai imam khutbah.
Jadi sampai selesai sholat. Itu sebagian. Nah sebagian yang lain juga mensunahkan, yaitu mulainya adalah dari subuh. Ya kita subuh sampai imam atau selesai sholat. Jadi hanya itu saja. Jadi sunnahnya bertakbir dari malam sampai kita selesai sholat. Selepas itu tidak ada sunnah khusus ya untuk bertakbir, memperbanyak takbir. Jadi kalau hari raya Idul Fitri memang lebih pendek ya. Tapi ternyata hari raya Idul Adha lebih panjang. Karena apa? Memang di hari raya Idul Adha ini berkumpul dua ibadah utama, ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah kurban. Maka ini dua-duanya perlu pengorbanan kan ya. Orang beribadah haji memang pengorbanannya besar, tidak kecil. Begitupun juga orang yang sedang berkorban, juga ini pengorbanan yang tidak kecil. Maka hanya akan dapat kita lakukan ketika orang yang besarkan Allah saja. Orang yang berangkat ke sana itu, jadi harta itu kecil bagi mereka. Begitupun juga orang yang mampu untuk berkorban, mereka ini orang yang besarkan Allah, lulus dia besarkan Allah. Pada saat banyak ibu-ibu yang mereka lebih mampu, lebih sehat ya, tapi belum berangkat ke sana. Jadi belum berangkat ke sana. Ini berarti kan dia masih kalah ya dengan hartanya, ya kecintaan dengan hartanya. Makanya saya kemarin waktu khutbah juga mengingatkan, kita ini sama seperti Nabi Ibrahim, cuma beda momen saja. Kalau dulu Nabi Ibrahim ujiannya adalah Nabi Ismail. Hari ini kita juga punya Ismail, tapi yang lain. Ismail kita apa? Harta. Mungkin kita, dunia kita, pangkat kita, dan lain sebagainya. Itu juga perlu kita sembelih, kira-kira begitulah isyaratnya ya. Perlu kita sembelih. Ini karena ada orang yang itu tadi membanggakan hartanya sehingga harta itu menguasainya. Jadi dia diperbudak oleh dunianya karena saking cintanya tadi. Nah kita ini selama atau di hari raya Idul Adha ini dilatih oleh Allah untuk mampu mengalahkan. Jadi kecintaan kita itu kita kalahkan. Sedikit kita potong, kita korbankan karena Allah. Jadi makanya ketika Nabi menyembelih itu kan sambil membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allahumma hadza minna hadza minka wa ilaika. Itu kan begitu. Allah bismillah Allahu akbar hadza minna hadza minka wa ilaika. Ya Allah ini darimu dan untukmu. Langsung disembelih. Disembelih ya. Jadi itu kan artinya apa Ibu sekalian? Kita betul-betul ya merasakan bahwasanya memenangkan Allah, mengedepankan Allah, mendahulukan Allah. Itu latihan. Karena memang tadi saya katakan kebaikan itu adalah pembiasaan. Nah, kita ada momen-momen tertentu di mana ibadah-ibadah itu ternyata ada pesan-pesannya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Alhamdulillah. Silakan. Satu orang? Oke. Suaminya ada. Tapi kawan yang satu bilang, kenapa pulang nggak tahu? Kan masih punya suami, seharusnya nama suami, gitu kan, kita, tapi ini nanya saya nggak bilang. Apakah kalau suami kan yang ada dalam rumah semua ikut ya dapat pahalanya kalau suami, jadi apakah seorang ibu sama pahalanya dengan untuk suami dengan anak-anaknya gitu Ustaz? Baik. Dia agak kesel gitu dengan teman yang satunya gitu. Insyaallah. Jadi sebenarnya beramal itu ya secara hukum beramal itu peluangnya sama. Baik laki-laki maupun juga wanita berpeluang sama. Ya contoh misalkan ibadah kurban, apakah ibu-ibu sah nggak?
Sah. Bapak-bapak sah. Tidak dibedakan, oh yang berkorban untuk khusus laki-laki. Tidak juga. Ibu-ibu nanti protes kan. Sholat juga sama, laki perempuan berlaku. Secara umum bahwa amal soleh ini berlaku sama. Kesetaraan ya istilahnya itu ya, di hadapan Allah. Makanya Allah itu juga maha adil. Ini satu yang perlu kita bangun dasarnya dulu ya. Bahwasanya amal soleh termasuk ibadah kurban ini sah dan tidak disyaratkan khusus, misalkan disyarat secara tertentu hanya boleh laki-laki. Nah, perempuan berarti boleh? Boleh. Jadi untuk berkorban. Nah, cuma kan begini, kan syarat kurban itu ya, adalah mampu. Jadi syarat kurban itu mampu. Jadi kalau memang yang mampunya ini ibu-ibu yang punya duitnya, yang punya hartanya ada cukup. Karena mungkin misalkan disisihkan nabung-nabung, ternyata pas hari-hari ini cukup untuk beli kambing, cukup untuk misalkan beli seekor sapi. Yang punya duit siapa? Ibu. Nah, kalau duitnya bapak, duitnya ibu. Duitnya ibu duitnya ibu sendiri, ya kan? Jadi apakah kemudian ini duitnya kita, lalu kemudian kita apakah nggak boleh untuk berkorban atas nama kita? Boleh sekali, boleh sekali. Tapi kalau misalkan ibu ini mengatasnamakan suami, ya nggak apa-apa juga. Tapi tidak harus juga, karena yang mampunya ibu-ibu. Tapi kalau misalkan yang mampu adalah bapak-bapaknya, ya memang bapak-bapaknya. Suaminya itu masih bang, sekarang tahun ini kamu yang beban. Gitu. Apalagi sudah ada akad seperti itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi kalau sudah ada akad nih, saya kasih uang. Ketika uang itu diterima oleh ibu-ibu, maka saat itu kepemilikannya berpindah. Tadi bapak-bapak ketika ini ibu untuk ibu kurban, dan jelas. Ini berarti artinya ibu secara sempurna. Maka terserah ibu untuk mendistribusikan, termasuklah untuk berkorban, sehingga tidak ada syarat. Jadi ini perlu kita luruskan, jangan sampai nanti bahwasanya kalau ibu-ibu masih punya suami nggak sah kalau kurbannya atas nama ibu-ibu. Tidak ada syarat dalam kitab-kitab fikih. Jadi tidak ada syarat. Tapi kalau misalkan bapaknya, bapaknya nih, misalkan kok sampai misalkan ini bapaknya terus ini, kapan ibunya ini misalkan. Kalau memang bapaknya mau berkorban, ya nggak masalah. Jadi lebih afdol juga begitu ya, afdol juga begitu. Tapi kalau bapaknya pun kemudian menyerahkan kepada ibu, atau ibunya minta, Pak, tahun ini saya lah yang korbannya, jangan juga dilarang, tidak masalah. Jadi insya Allah ini leluasa bagi kita, sehingga tidak mengurangi atau menghilangkan kesempurnaan dari ibadah kurban kita ketika orang yang masih punya suami, dia berkorban atas nama dia. Apakah suami kita dapat? Insya Allah semuanya dapat. Jadi selama di anggota keluarga itu ada yang berkorban, insya Allah asal satu diniatkan dari dia. Niat itu kan dalam hati kita, diniatkan untuk keluarganya. Jadi ibu, ketika kita korban itu sambil dalam hati kita, ini juga untuk mengatasnamakan, mewakili keluarga kita. Maka insya Allah suaminya dapat, anaknya dapat, ibu bapaknya yang sudah meninggal pun juga mendapatkan percikan pahalanya. Karena semua yang menjadi kerabat kita dapat. Itu namanya barokah, ya, barokah dari niat. Ya. Insya Allah begitu Bu ya, mohon disampaikan, dan insya Allah tidak menjadi syarat ya bahwa ibu-ibu tidak boleh kurban selama masih ada bapak. Jadi kalau masih bapak terus berarti saya nggak pernah kurban. Nah itulah jadinya kan kalau pakai pemahaman ini rugi kita ya. Insya Allah Bu ya, wallahu a'lam. Cukup? Alhamdulillah. Masih ada? Silakan. Jadi berarti untuk korban tidak harus satu, bahkan bisa 4, harus setiap tahun diganti atau satu setiap tahun itu atas nama kepala keluarga saja. Disepakati saja Ibu ya. Jadi disepakati, walaupun kalau misalkan bapaknya kalau misalkan bapaknya maunya bapak, ya bapak atas nama bapaknya juga tidak masalah. Jadi intinya sebenarnya kan begini ya, sesuatu yang tidak mengikat jangan kita persyaratkan.
Jadi sesuatu yang dibebaskan itu jangan kemudian kita batasi begitu. Ketika Allah nggak membatasi atas nama bapak saja, jangan kemudian seakan kita mempersulit. Kalau nggak atas nama bapak nggak sah. Ya, sehingga ini tergantung jadi sesuatu yang leluasa, biarkan keleluasaannya. Jangan disyaratkan dan diikat, dibatasi dengan batasan tertentu. Harus bapaknya terus. Sehingga tinggal kompromi saja, dimusyawarahkan. Oh, tahun ini bapak silahkan. Oh, tahun lalu kan sudah bapak. Tahun ini misalkan ibu silahkan. Nah, nih, kalau anaknya mau dikasihkan juga ada masalah. Silahkan atas nama anaknya. Tapi memang ada dipersyaratkan di buku-buku fikih itu. Kemarin hari Sabtu yang lalu sebelum hari raya kurban ya kita ada pokok bahasan masalah ini. Salah satu di antara yang disyaratkan itu harus sudah baligh. Ya sudah balik. Maka yang afdol adalah kalau misalkan atas nama anak sedang anak itu belum ada kecukupan, kita atas namakan anak yang sudah balik. Kalau belum balik, tetap yang utama yang balik. Berarti bapak ibunya. Jadi kalau anaknya masih kecil-kecil, ya. Jadi yang afdol adalah yang sudah balik. Ya silahkan nanti disepakati. Saya kira begitu ya. Jadi dikompromikan saja, musyawarahkan. Nah, insyaallah ya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya dan kita mendapatkan keberkahan hari-hari terbaik dunia ini. Maka mari kita perbanyak zikir kepada Allah. Termasuk zikir itu adalah doa ya, insyaallah. Mari kita tutup sama-sama dengan berbaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ampunkan kami, bila Engkau tidak ampunkan pasti kami akan menjadi hamba-Mu yang merugi ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dan juga dosa kedua orang tua kami. Rahmati keduanya sebagaimana telah menyayangi kami ya Allah di waktu kecil kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan hidup dan anak-anak keturunan yang menyejukkan mata hati kami, dan jadikanlah orang-orang yang bertakwa ya Allah imam, pemimpin dan teladan bagi kami. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami agar kami senantiasa menegakkan solat dan juga keturunan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang mendengar setiap doa dan harapan-harapan kami. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang bolak-balikan hati dan jiwa manusia, rubahlah hati kami ya Allah di atas jalan keteguhan, di atas jalan petunjuk agama-Mu ya Allah. Wahai yang merubah-rubah hati dan jiwa manusia, rubahlah hati kami ya Allah senantiasa dalam ketaatan di jalan-Mu ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu dan tolong kami ya Allah, mudahkanlah bagi kami ya Allah untuk senantiasa ya Allah kami berzikir ya Allah di hadapan-Mu, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan senantiasa ya Allah memperbaiki ibadah-ibadah kami ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tetapkan bagi kami petunjuk kami ya Allah. Senantiasa tetapkan dan teguhkan ketakwaan kami ya Allah. Senantiasa Engkau jaga marwah, martabat dan kesucian diri kami ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu semata tempat kami mohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.